terpercaya. Sesaat lagi Anda menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, Kabupaten Pati saat ini tengah memperingati hari jadinya yang ke-703 dengan mengusung tema Sumunar Terang Bangun Kemajengan. Sebuah semangat untuk membangun daerah dengan kolaborasi dan juga inovasi. Dan di bawah kepemimpinan PLT Bupati Pati, berbagai program pembangunan telah dilakukan baik di sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, hingga pariwisata. Lantas seperti apa capaian pembangunan yang sudah dilakukan dan bagaimana program kerja ke depan? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan di Bincang Kita bersama saya, Diana Twika. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Bapak Risma Ardi Chandra selaku PLT Bupati Pati. Pak Chandra, apa kabar Bapak? Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan selamat hari jadi Pati yang ke-703 Bapak. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas ucapannya. Terima kasih. Iya, ini luar biasa. Sebuah semangat baru pastinya lahir di hari jadi yang ke-703 ini dengan mengangkat Sumunar Terang Bangun Kamajengan. Sebenarnya apa filosofi dari tema tersebut atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pati, Bapak? Jadi Mbak, Sumunar Terang Bangun Kamajengan ini adalah di mana Kabupaten Pati sekarang ini sudah mulai bersinar. Jadi semua masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Pati itu ada di Jawa Tengah dan Kabupaten Pati yang memang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sekarang luar biasa dan menuju dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dengan tema ini kami harapkan yang Pati sudah mulai bersinar, bersinergi dengan masyarakat untuk terus membangun Pati menjadi lebih maju dan lebih bermartabat. Oke, untuk mengangkat semangat tersebut ini kira-kira apakah ada rangkaian acara yang sudah disiapkan untuk masyarakat Pak? Dan pastinya memasuki usia yang 703 tahun ini, usia yang cukup luar biasa ya Pak ya. Harus ada berbagai program kerja yang sudah disiapkan. Ini kira-kira seperti apa Pak Chandra? Jadi acara ini memang kami laksanakan banyak sekali. Jadi terutama adalah acara-acara seni dan budaya. Mbak ketahui sekarang ini anak-anak muda sangat menyukai masalah gadgetnya aja. Jadi tidak mengenal masalah seni, masalah budaya. Padahal terkait seni dan budaya Kabupaten Pati yang sudah berumur 703 tahun ini banyak sekali. Dan perlu diketahui bahwa generasi muda ini harus berani tampil untuk menjadikan seni ini menjadi pendidikan yang supaya mereka ini mengenal dan berani tampil di depan umum. Karena selama ini mereka hanya asik dengan handphonenya, asik dengan gadgetnya, sehingga mereka tidak pernah mengenal tentang budaya-budaya Pati. Bahkan lagu-lagu daerah mereka pun sekarang sudah nggak mengenalnya. Makanya dengan kegiatan-kegiatan ini kami harapkan anak-anak generasi muda Kabupaten Pati lebih mencintai sejarah dan seni budaya Kabupaten Pati. Ya, artinya bahwa rangkaian acaranya tidak hanya di bidang seni saja ya Pak ya? Ya. Jadi UMKM juga kami aktifkan, ikut serta dalam acara ini. Jadi rangkaian-rangkaian ada ketoprak, ada wayang orang, itu adalah untuk menghibur masyarakat Kabupaten Pati. Iya, yang pasti sebuah
perayaan hari jadi kita harapkan bukan hanya rangkaian acara seremoni saja ya Pak Chandra ya. Kita juga ingin mengetahui sejauh ini apa saja Pak capaian-capaian dari program pembangunan yang sudah dicanangkan Pak Chandra. Jadi alhamdulillah visi misi kami adalah pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Di tahun pertama kami sudah banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur. Di tahun kedua ini pun kami juga terus menjalankan pembangunan infrastruktur. Pati merupakan kabupaten kedua dengan potensi bencana di Jawa Tengah. Oke. Sehingga pada bulan Januari sampai bulan Maret 2026 kami banyak bencana banjir di Kabupaten Pati. Iya. Sehingga infrastruktur di Kabupaten Pati banyak yang rusak. Ini adalah tantangan kami. Jadi tahun ini kami masih fokus akan infrastruktur. Baik. Pencapaian lain tentunya masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah yang lain adalah selalu kita rangkum, kita belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah pertanian kita punya program 1 hektar 10 ton. Oke. Ini sudah dilaksanakan di desa-desa se-Kabupaten Pati. Masalah pelayanan kesehatan, Rumah Sakit RA Suwondo kami sudah terus berbenah. Terus berbenah untuk melayani masyarakat dengan kemampuan-kemampuan yang terbaik untuk melayani pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati. Oke. Dan untuk masalah pendidikan, ini alhamdulillah sekali program dari Bapak Presiden Prabowo untuk sekolah rakyat, Kabupaten Pati juga mendapatkan kesempatan bangunan sekolah rakyat. Ini sangat diperlukan untuk masyarakat yang kurang mampu, tentunya yang di desil 1 sampai 4. Ini juga kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal. Jadi terus ini kita gali terus untuk melakukan kemajuan-kemajuan di Kabupaten Pati. Iya. Dan pencapaian lainnya adalah masalah perikanan. Perikanan ini juga pendorong ekonomi di Kabupaten Pati. Perikanan ini adalah tulang punggung masyarakat Kabupaten Pati, khususnya di Kecamatan Juwana. Oke, ya tadi seperti yang Bapak sampaikan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika Pati ternyata menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kebencanaan cukup tinggi ya Pak ya di Jawa Tengah begitu. Dan tadi juga sudah difokuskan bahwa di tahun pertama infrastruktur menjadi fokus utama juga dan begitu dilanjutkan di tahun kedua layanan publik dan juga berbagai sektor perikanan, pertanian juga bisa dan juga pendidikan dan kesehatan masih menjadi program prioritas Bapak. Kita akan coba untuk elaborasi lagi Pak lebih dalam lagi di segmen selanjutnya dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama Bapak Risma Ardi Chandra selaku PLT Bupati Pati. Bapak, kita melanjutkan perbincangan kita ini terkait dengan program-program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pati, terutama dalam memperingati hari jadinya yang ke-703. Ini salah satu rangkaian acara yang digelar disebut dengan Pekan Kreasi Pati. Ini seperti apa Pak rencananya nanti? Jadi Pekan Kreasi Pati itu kemarin kami laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus. Oke. Di situ ada pergelaran UMKM, ada pergelaran seni, pertunjukan seni, dan alhamdulillah acaranya sangat meriah sekali. Oke. Dihadiri semua masyarakat Kabupaten Pati. Itu kami laksanakan di alun-alun Kabupaten Pati. Jadi banyak sekali perputaran ekonomi yang ada di acara tersebut. Iya, artinya memang di sini juga Pati, kalau tidak salah saya mohon konfirmasi, di Desember ya Pak, 2025 Kabupaten Pati bahkan juga menerima sebuah penghargaan ya Pak ya, dari Kemenparekraf begitu. Nah ini sebenarnya apa kuncinya untuk bisa meraih penghargaan ini dan juga menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang tumbuh dengan baik di Kabupaten Pati?
Pak Chandra? Ya Mbak, itu pada tanggal 19 Desember 2025 Iya. kami mendapatkan kabupaten kreatif dari Kementerian Ekraf. Jadi itu terkait dengan ya tadi seni budaya, kegiatan-kegiatan budaya di Kabupaten Pati, itu menunjang ekosistem ekonomi yang kreatif. Iya. Banyak sekali desa-desa wisata juga menggunakan kearifan lokal dari desa-desa tersebut. Baik, ya ini merupakan pastinya kinerja atau capaian yang sudah diperoleh ini tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, pasti didukung oleh berbagai sektor dan juga berbagai instansi dan juga lembaga. Tapi yang pasti kita patut untuk mengapresiasi capaian yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Pati. Dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa dalam Pekan Kreasi Pati ini tidak hanya menghadirkan dari sisi sektor seni saja, tapi juga UMKM coba untuk dihadirkan di sana untuk bisa menumbuhkan sirkular ekonomi begitu. Tapi bagaimana Pak langkah selanjutnya supaya UMKM ini tidak berhenti di sana? Artinya bahwa pasar mereka bisa semakin luas. Kira-kira program seperti apa yang sudah disiapkan oleh Pak Chandra? Jadi Mbak, kami sudah menggandeng dari Dinas UMKM dan Koperasi. Oke. Itu banyak sekali kami melaksanakan pelatihan-pelatihan ke UMKM. Apalagi dengan dunia digital yang terus berkembang. Ada AI untuk menerjemahkan kerajinan-kerajinan mereka, untuk menawarkan dagangannya mereka. Oke. Itu sudah kami ajak belajar untuk meningkatkan Kemampuan ya Pak ya? Kemampuan mereka untuk mendistribusikan barangnya tidak hanya di Kabupaten Pati, tapi bisa keluar Pati juga. Jadi kami gandeng BUMN, melakukan pelatihan-pelatihan pada UMKM untuk memasarkan barangnya, tidak hanya di Pati, tapi bisa ke luar juga Pati. Ya, artinya memang dari pemerintah setempat juga sudah menyiapkan pelatihan, pendampingan, dan juga pastinya seharusnya membuka akses pasar ya Pak ya untuk UMKM di sana ya? Justru itu Mbak, off-taker juga kami datangkan. Banyak off-taker kami datangkan untuk membeli produk-produk Kabupaten Pati. Produk unggulan Kabupaten Pati banyak sekali. Ada jeruk pamelo, ada durian musangking dan blacktone, ada kelapa kopior. Kami punya kopi juga yang bagus dan enak juga. Kopi Njolong namanya. Iya, artinya memang banyak sekali potensi yang harus dikembangkan di sana ya Pak ya. Dan itu memang seperti yang tadi Bapak sebutkan, produk-produk yang cukup dikenal luas di masyarakat Indonesia. Dan pasti kita harapkan akan semakin luas pasarnya nanti. Tapi kalau dari sektor perikanan sendiri Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa perikanan ini menjadi salah satu penopang ekonomi ya Pak ya di Kabupaten Pati. Baik perikanan tangkap dan juga budidaya ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah pusat saat ini mencanangkan Astacita tentang ketahanan pangan. Nah, bagaimana Bapak bisa menselaraskan ini, Pak? Jadi, Mbak, Kabupaten Pati ini terdiri dari 6 km garis pantainya, 60 km garis pantainya. Dan di Pelabuhan Juwana itu ada sekitar 1.000 kapal yang di atas 30 gross ton. Dan ada sekitar 2.500 kapal yang di bawah 30 gross ton. Ini merupakan pelabuhan terbesar di Jawa Tengah. Jadi potensi ini sangat luar biasa sekali, termasuk budidaya ikan di Kabupaten Pati. Ada nila salin, ada bandeng, ada udang faname, dan ada komoditi yang lain. Ini kami lagi ngembangkan varietas baru, yaitu kakap putih. Jadi kakap putih ini menjadi sektor unggulan nantinya di Kabupaten Pati. Dan Kabupaten Pati ini merupakan salah satu penerima program MBG dari Bapak Presiden Prabowo. Kami sudah kumpulkan SPBG di Kabupaten Pati untuk mengemas makanan berbentuk ikan ini untuk menerima MBG, khususnya untuk adik-adik kita yang di sekolah-sekolah di Kabupaten Pati. Jadi mereka harus gemar makan ikan.
Ya, ya, artinya bahwa nanti hasil yang diperoleh baik dari nelayan dan juga budidaya ikan ini bisa juga terserap ya Pak ya untuk MBG seperti itu ya? Iya, Iya. iya Mbak. Lantas kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, di bulan Januari sampai Maret 2026 itu terjadi bencana banjir yang pastinya ini berimbas kepada para nelayan dan juga budidaya ikan di sana. Dan memang sejauh ini kita mengetahui sudah ada bantuan ya Pak ya yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah kepada para nelayan dan juga pengolahan ikan di setempat. Tapi sejauh ini apa saja Pak hasilnya dan juga bagaimana proses rekonstruksinya yang sudah berlangsung? Ya, memang kami sudah memberikan bantuan bibit. Cuman memang bantuan bibit ini belum memadai, sehingga kami harus terus berupaya minta bantuan ke Kementerian KKP. Kurang memadai artinya jumlahnya masih kurang mencukupi atau bagaimana? Jumlahnya masih kurang mencukupi karena potensi banjir ini hampir ribuan hektar tambak di Kabupaten Pati yang bermasalah karena banjir waktu itu. Jadi kami terus berupaya untuk membendung aliran-aliran air supaya air pada saat banjir itu tidak masuk ke kolam-kolam tambak. Iya, artinya memang masih terus dilakukan upaya rekonstruksi juga ya Pak ya, dan upaya mitigasi supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi dan merugikan masyarakat seperti itu ya. Dan memang kami minta ke masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini diupayakan supaya bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentunya dengan penanganan tambak-tambak tadi, tanggul-tanggul tadi, supaya nantinya pada saat musim banjir lagi, air itu tidak masuk ke kolam-kolam tambaknya mereka. Kami sudah komunikasi kepada Provinsi Jawa Tengah, kepada BPWS juga, dan alhamdulillah tahun ini kami dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPWS untuk menangani hal-hal tersebut. Baik, ya kita harapkan semoga peristiwa ini juga tidak berulang ya Pak ya, karena memang alam pasti akan terus menjadi tantangan, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan. Lantas kalau tadi dari sektor perikanan Pak terimbas karena banjir, bagaimana dengan sektor pertanian? Sementara Bapak juga mempunyai target supaya pertanian di Kabupaten Pati sendiri 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton padi. Ya, alhamdulillah memang untuk pertanian kami sudah targetkan. Kami kawal terus desa-desa di Kabupaten Pati dengan program 1 hektar 10 ton. Jadi PPL selalu kami terjunkan, varietas-varietas unggul juga kami informasikan ke petani-petani untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi pendampingan itu tiap hari kami laksanakan dari tingkat kecamatan, tingkat desa, penyuluh lapangan itu terus memantau kegiatan ini supaya masyarakat bisa menghasilkan 1 hektar 10 ton. Dan sekarang kepastian beli dari Bulog itu sudah ada. Jadi ini masyarakat petani juga lebih tenang lagi, sehingga setiap kali mereka panen, Bulog sudah pasti akan menampung hasilnya. Iya, menarik. Artinya memang selain mengupayakan komoditas yang unggul, kemudian hasil pertanian yang maksimal, ini juga yang paling penting adalah pasarnya ya Pak ya, dan juga kestabilan harga. Itu pasti juga menjadi hal yang saat ini dibutuhkan oleh para petani. Bapak, kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana program prioritas Bapak di sektor pariwisata dan juga infrastruktur di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Bincang Kita dan kita masih membahas Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 yang mengangkat tema Sumunar Terang Bangun Kamajengan, masih bersama dengan PLT Bupati Pati, Bapak Risma Ardi Chandra. Bapak melanjutkan perbincangan kita, kalau tadi kita sudah mengulas sejumlah sektor baik perikanan, pertanian, kita juga ingin mengetahui untuk sektor pariwisatanya sendiri Pak, seperti apa program-program yang dicanangkan untuk memajukan sektor pariwisata di sana?
Ya Mbak, pariwisata di Pati ini sangat banyak sekali. Iya. Jadi terutama di pegunungan, ada waduk, ada tempat petik buah dan yang lainnya. Jadi untuk menjaga ekosistem wisata ini, kami sudah wajibkan anak dari mulai STK, SD, SMP untuk mengadakan outing kelasnya hanya di Kabupaten Pati. Oke. Supaya marketnya ini sudah ada ini dari anak-anak sekolah. Jadi pelaku-pelaku wisata ini juga akan semangat. Iya. Karena pada saat mereka membangun desa-desa wisata, membangun tempat-tempat wisata, itu anak-anak sekolah juga hadir ke situ. Jadi tidak hanya wisata masalah pendidikan, Iya. jadi wisata religi pun juga banyak sekali di Kabupaten Pati. Jadi wisata tentang edukasi bikin batik, terus menanam pohon, wisata petik buah. Ini saya harapkan menjadi destinasi wisata buat anak-anak kita, juga untuk menunjang sarana prasarana pendidikan. Oke. Ya, artinya kita tidak hanya menikmati keindahan alam dari Pati ya Pak ya, tapi juga mencoba mengajak warga sekitar, bahkan warga pendatang untuk bisa beredukasi begitu ya Pak ya, baik bercocok tanam dan juga tadi tentang tradisi, salah satunya dengan cara membatik. Begitu. Jadi di Pati ini ada salah satu tempat wisata namanya Waduk Gembong. Oke. Nah, Waduk Gembong ini juga sangat bagus sekali, banyak sekali tempat-tempat yang bisa dinikmati, dan ada camping juga di situ, bisa melaksanakan camping, harganya juga murah, per malam cuma 55.000. Oh, oke. Bisa menikmati sejuknya udara waduk, dan banyak sekali kuliner-kuliner yang nikmat di situ, Mbak. Iya. Iya, artinya ketika kita ingin memajukan sebuah daerah, pastinya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di tahun pertama dan kedua infrastruktur masih menjadi prioritas yang utama. Seperti apa Pak? Apakah pembangunan jalan, atau juga kami mendengarkan beberapa waktu yang lalu juga terjadi longsoran di sana. Nah, ini juga upaya rekonstruksi infrastrukturnya seperti apa? Ya, infrastruktur ini tahun 2026 kami siapkan anggaran 210 miliar. Oke. Jadi anggaran APBD termasuk anggaran pinjaman dari bank daerah. Dan total yang bisa kami laksanakan adalah sekitar 186 miliar. Karena pinjamannya dari pinjaman 90 miliar tadi, kami gunakan cuma 66 miliar. Jadi semua itu kami gunakan untuk membangun infrastruktur, jembatan, talut-talut, sehingga sarana prasarana untuk jalan ini bisa bagus lagi. Jadi infrastruktur ini banyak sekali kita laksanakan di tahun 2026, dan di anggaran perubahan ini pun kami juga sudah masih menyiapkan anggaran kembali lagi untuk infrastruktur. Baik. Karena jalan di Kabupaten Pati ini masih banyak sekali yang rusak. Jadi masih perlu anggaran sekitar 260 miliar untuk menyelesaikan infrastruktur di Kabupaten Pati. Insya Allah kami terus berupaya meminta anggaran juga ke pemerintah pusat, supaya penanganan infrastruktur ini bisa kami selesaikan di anggaran tahun 2027 mendatang. Ya, sehingga masalah jalan ini untuk ekonomi masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, artinya dengan keterbatasan anggaran berbagai upaya terus dilakukan ya Pak ya, untuk bisa menghadirkan infrastruktur yang optimal untuk bisa menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Tapi kalau saya juga tidak salah bahwa dalam pembangunan infrastruktur ini Bapak juga menggandeng KPK untuk bisa mendapatkan pendampingan. Apakah benar seperti itu ya Pak? Iya Mbak, kami selalu komunikasi terus sama Korsup, KPK, bahkan tanggal 10 dan 11 Agustus ini kami juga menghadirkan KPK di Kabupaten Pati untuk terus bersinergi supaya pembangunan yang baik bisa kami laksanakan, pembangunan terukur dengan kualitas yang baik juga kami bisa laksanakan,
tentunya supaya kualitas bangunan yang kami jalankan ini bisa dimanfaatkan dengan jangka waktu yang panjang. Baik. Jadi kami selalu minta pendampingan KPK supaya pada saat kami menjalankan anggaran APBD ini bisa sesuai dengan apa yang di perundang-undangan. Iya, baik. Ini juga salah satu upaya bahwa Kabupaten Pati sangat transparan dan juga akuntabel begitu Pak. Dan ini sisa pemerintahan Bapak kurang lebih 3 tahun lagi. Singkat saja, ini kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak ke depan? Harapan kami setelah infrastruktur ini kami jalankan selesai di 2027, PR kami tinggal masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Masalah kesehatan ini kami harapkan masyarakat desil 1 sampai 4 apabila mereka melaksanakan kegiatan kesehatan di rumah sakit, kami bisa bayarkan untuk BPJS-nya. Jadi semua masyarakat yang ber-KTP Pati, misalkan mereka sakit, itu BPJS-nya bisa kami tanggung. Dan untuk pendidikan, anggaran APBD ini masih longgar, kami akan buka beasiswa seluas-luasnya supaya SDM unggul di Kabupaten Pati ini untuk pembangunan yang berkelanjutan menjadi Kabupaten Pati yang makmur, akan terus berlanjut menjadi generasi emas 2045. Iya. Artinya memang banyak sekali ya Pak ya program-program prioritas yang sudah dilakukan dan saat ini masih terus akan dijalankan hingga 3 tahun ke depan. Kita harapkan semoga semua program prioritas Bapak bisa terlaksana. Dan terima kasih banyak PLT Bupati Pati Bapak Risma Ardi Chandra sudah berbincang bersama kami di Bincang Kita Kompas TV. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya, dan saudara, demikian perbincangan kita. Baru saja kita memperingati Hari Jadi Pati yang ke-703. Semoga dengan semangat inovasi dan juga kolaborasi bisa membuat Kabupaten Pati semakin maju. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh